kejut sakit tunggu. Wateta pegah Islam yu warap dan tapua awaknya ke dia warap ayu rabi gelide. Sakit memang. Di saat ada yang berkomentar, kalau kamu ingin menjadi orang Islam, kamu jangan sok-sokan dengan suku pulan-pulan. Tidak, itu kata-kata yang benar menyakitkan. Rasulullah tidak pernah mengajari kita untuk menyindir siapapun. Bahkan muslim terbaik, al-muslimu man sallama ikhwanuhu bil lisani wa bil fi'li alal izai. Orang Islam yang benar, Islam itu adalah lambang kebenaran. Di saat Islam sudah ada pada seseorang, maka orang yang benar memahami Islam, dia akan menjaga sekuat tenaga, tidak akan pernah lagi mau menyakiti antar sesama. Muslim yang benar adalah muslim yang mau menjaga kesakitan kepada saudara-saudaranya. Jangankan menyakiti dengan perbuatan, dengan lisan pun tidak akan pernah dia ucapkan kalau saudaranya merasa sakit di saat mendengarkan. Kalau kita mengakui diri muslim, tapi akhlak kita tidak mencerminkan seperti akhlak yang telah diterapkan oleh baginda Nabi, berarti Islam yang ada sama kita adalah Islam yang gagal. Jangan gagal paham. Wahai muslimin wal muslimat, tolong pahami dengan Islam yang sebenar-benarnya. Maka ayat itu diturunkan di saat orang suku Arab, Yahudi Arab melawan, mereka tidak menerima ajakan Nabi untuk beriman. Allah menjawab, wahai Muhammad, jawab kepada mereka, aku utuskan kamu bukan hanya untuk satu golongan, tetapi kafatan linnas. Dakwahmu akan berlaku kepada semua suku yang ada dalam dunia. Walakin aksaran nas la ya'lamun. Tetapi pada waktu itu, bahkan sampai sekarang, banyak manusia tidak mau mengakui dengan kerasulan yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini saya ingin mengajak secara khusus kepada saudara-saudara kami yang telah hadir di sini. Mari pada malam hari ini kita saling membantu menyelamatkan kehidupan orang yang paling Rasulullah sayang, yaitu para yatim dan fakir miskin. Manusia-manusia emas yang memang doa mereka untuk keselamatan negara dimanapun mereka berada. Kalau seandainya ada kemudahan, kita kumpulkan sekarang, donasinya boleh, ataupun nanti di saat kita pulang, kami akan menitipkan kotak amal, meletakkan kotak amal di depan. Siapa yang ada kemudahan, semoga anak yatim yang barusan kita ceritakan yang ada di Aceh tidak lagi tertidur di dalam rumah yang memang tidak layak untuk mereka tempati. Sebenarnya kata-kata ayah hari ini baru kita rasakan. Ayah sering mengatakan, di Aceh ataupun dimanapun berada, yang namanya di negara Indonesia, di Indonesia, lebih-lebih di Aceh, kita tidak termasuk dalam negeri yang miskin. Negeri Indonesia negeri yang kaya. Kalau Aceh luar biasa. Tetapi kenapa rakyatnya menderita? Karena sudah sangat sedikit orang yang baik budi dan mau mengerti dengan segala suasana. Kita bukan krisis di Indonesia, bukan krisis orang pandai, enggak. Banyak tokoh-tokoh pendidikan di negara kita, banyak orang-orang kaya di negara kita. Tetapi kenapa masih banyak kita dapati warga negara kita hidupnya di bawah garis kehidupan yang memang kehidupan manusia? Alasannya mungkin dunia sudah mau kiamat, kita sudah tidak mau tahu dengan hal yang sebenar-benarnya. Maka daripada setiap setahun sekali ada acara yang begini, banyak yang bertanya, untuk apa maulid itu kita adakan setiap tahun? Lebih-lebih yang barusan disampaikan oleh abang kita, Bang Muslim,
Kalau orang Aceh maulidnya sampai dengan 4 bulan. Itu ketetapan dulu di saat kerajaan masa Sultan Iskandar Muda. Beliau memberi jadwal yang meratai, tidak boleh dalam satu daerah yang berdekatan maulidannya dalam seharian, tak boleh. Kenapa? Akan terjadi tabzir, makanannya nanti akan mubazir. Makanya dari 12 Rabiul Awal, kalau dulu dalam sejarah di Aceh, dari 1 Rabiul Awal, para orang-orang yang memiliki kerajaan di Aceh, Sultan Iskandar Muda mengundang seluruh raja-raja sahabat untuk hadir ke kota raja Banda Aceh untuk menyambut maulid hari 12 Rabiul Awal. Kerajaan yang hadir pada hari ini akan dijamu dengan makanan yang dibawa oleh kerajaan yang kemarin, kerajaan yang lain lagi. Tepat pada 12 Rabiul Awal baru ada acara Maulidan Akbar yang diadakan oleh raja sendiri, Sultan Iskandar Muda. Setelah itu baru diizinkan kepada semua wilayah mengadakan maulidan di setiap desa-desa ataupun di pemukiman-pemukiman penduduk. Dan itu berjalan sampai sekarang. Dimanapun ada perkumpulan orang Aceh, maulidnya tetap berjalan 4 bulan. Kenapa? Supaya semuanya mendapat bahagia untuk berkanduri dan mendapatkan undangan untuk menghadirkan maulid Nabi. Oleh karena itu, dengan momen maulid yang luar biasa ini, kalau seandainya ada yang bertanya, untuk apa maulid itu kita adakan? Banyak kalangan masyarakat yang awam menuduh maulid ini tidak ada pada masa Nabi. Yang seperti ini nggak ada memang. Tetapi Rasulullah sendiri pernah setiap hari Senin, bukan pernah, Rasulullah sendiri memperingati hari kelahirannya bukan setahun sekali. Bahkan Rasulullah memperingati maulidnya seminggu sekali setiap hari Isnin. Dengan cara yang paling mudah, yaitu melakukan puasa sunat Senin. Puasa sunnah Senin itu yang melakukan pertama sekali adalah baginda Nabi Muhammad. Setelah sekian lama Nabi berpuasa, baru para sahabat tahu. Akhirnya bertanya, wahai Rasulullah, kayaknya setiap Isnin engkau berpuasa, wahai Rasulullah. Iya, memang aku berpuasa. Puasa apa itu, wahai Rasulullah? Aku mensyukuri di atas nikmat Allah yang telah melahirkan aku ke dunia tepat pada hari Isnin. Akhirnya para sahabat meminta izin, wahai Rasulullah, bukan hanya kepadamu itu rahmat, tetapi nikmat yang paling banyak yang kami rasakan setelah kamu hadir ke dunia. Izinkan kami untuk berpuasa. Akhirnya kalau orang bertanya, adakah alasan, adakah dalil maulid ini kita rayakan? Ada dalil daripada baginda Nabi Muhammad. Salah satu dalil, Nabi sendiri melakukan puasa Isnin untuk mensyukuri hari kelahirannya. Yang lain daripada hal demikian, dengan ada maulidan, yang kita dapati daripada acara-acara maulid Nabi adalah kebaikan-kebaikan. Dari tadi sore sampai ini malam kita belum mendapati kejahatan, belum. Saya sendiri melihat tidak ada kejahatan pada acara maulidan. Dan yang kita lakukan sebenarnya ini semua bisa ada dan terlahirkan setelah lahir baginda Nabi Muhammad SAW. Alangkah sangat salah bagi mereka yang membid'ahkan maulidan. Karena yang ada pada acara maulidan membaca barzanji. Dalam al-barzanji itu yang banyak dibaca salawat. Untuk bersalawat kepada Nabi. Al-Quran, kalamullah, telah Allah Ta'ala wahyukan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di antara nilai keimanan
yang Allah Ta'ala nilaikan mulai di dunia sampai hari kiamat adalah daripada banyaknya kita berselawat. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Nabi, Allah sendiri menantang kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kamu yang beriman, wahai manusia yang telah mengakui diri beriman, tunjukkan keimananmu dengan cara berselawat kepada kekasihku. Barusan kita membaca selawat, itu perintah yang ada dalam Al-Quran. Bid'ahnya di mana? Yang dilarang itu di mana? Dan ada lagi, sebelum kita membaca selawat rame-rame, ada guru kita membaca tilawatil Al-Quran yang penuh dengan kesyahduannya yang sangat merdu. Kita mendengarkan, beliau membaca, kita mendengar. Juga ada dalam Al-Quran, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u la'allakum turhamun. Kalau kamu yang telah beriman kepadaku, kata Allah, kamu mendengar, telingamu mendengar orang yang membaca Al-Quran. Kalau kamu dapati orang membaca Al-Quran, fastami'u. Kalau ada orang membaca Al-Quran di depanmu, fastami'ulah, dengarkanlah bacaannya. Juga malam ini kita dapati pada acara memperingati Maulid Nabi. Dan yang barusan juga kita saksikan bersama, ada acara santunan yatim piatu yang berjumlah lebih kurang 200-an orang, yang sebahagiannya sudah dari ba'da asar. Dan untuk simbolis, kita membagi untuk 5 orang anak yatim yang ada di sini. Di dalam acara maulidan ada banyak nilai sedekah. Mungkin inilah salah satu daripada kebenaran kalam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Kalau kita melangkah satu langkah yang tujuannya untuk berbuat kebajikan, maka yakinilah dengan satu langkah kebaikan Allah akan membuka 1000 langkah untuk menuju dalam kebajikan. Niat maulid santun anak yatim lahir dengan sendirinya. Dan ini lagi yang paling penting, dengan momen maulidan pada malam hari ini, berkumpulnya saudara-saudara kita daripada golongan manapun yang telah hadir ke sini. Ini juga ada dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dengan ada maulid, akhirnya kita bisa bersilaturahmi, menunjukkan diri pribadi kita yang bahwa kita saudara yang tidak bisa dipisahkan antar satu dengan yang lainnya. Karena maulid, kalau kita berbicara maulid ini terlalu panjang untuk dikisahkan. Dan alhamdulillah, dengan berkat maulidan pada malam hari ini, kita sudah keluar sedikit daripada ancaman Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudduna 'ala ta'amil miskin. Ada lagi dalam Al-Quran, kalla balla tukrimunal yatim wa la tuhidduna 'ala ta'amil miskin. Anak yatim fakir miskin bukan manusia sembarangan yang Allah Ta'ala titipkan di dunia di depan mata kita. Sebenarnya anak yatim fakir miskin adalah salah satu aset yang paling berharga bagi mereka yang sedang merindukan surga. Betul. Benar, kekuatan anak yatim itu luar biasa. Yang tadi guru kita ungkapkan ataupun Tungku Jala barusan mengkabarkan, saya ini punya pondok, bukan pondok, balai pengajian. Punya pondoknya Karaya, kau. Gepengoi ya, Tungku Jala. Mana mentro dengar-dengar kau. Saya punya pondok satu diberi nama dengan Rohul Mudi Al-Aziziyah. Memang di tempat saya lebih memilih mengumpulkan para yatim piatu yang ingin belajar ilmu agama, yang sebahagiannya ada fakir miskin, yang sekarang lebih kurang, yang berjumlah
di Rohul Mudi memang tidak terlalu banyak, alhamdulillah ratusan. Yang sudah berjalan tertampung di dapur umum sekarang sebanyak 600 santri yang memang mereka itu sudah saya anggap anak saya sendiri. Bukan sekedar diberi makan, mereka juga saya berusaha memberi jajan. Dalam satu santri setiap hari saya beri jajan 10.000 perak untuk semua santri yang memang mereka sudah tidak punya kekuatan daripada keluarga. Yang sebahagiannya masih normal, ada kedua orang tuanya. Saya berikan jajan supaya jangan banyak terjadi kehilangan sesama para santri. Karena anak-anak yang masih punya kedua orang tua, mereka ada uang jajan sedikit, tetapi setiap hari dulu ada kehilangan disebabkan ada kasus pencurian. Bukan mereka mencuri, tetapi mereka memang tidak ada kemampuan sama sekali, kecemburuan sosial. Akhirnya saya paksakan diri untuk saya beri jajan. Dalam sehari uang yang dibutuhkan minimal 10 jutaan. Saya menghabiskan uang belanja untuk anak-anak itu per hari sebanyak 10 juta. Uangnya dari mana dia? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin Allah Maha Kaya. Mereka cuma titipan sama saya untuk memberi makan. Jangankan untuk mereka, saya sendiri Allah juga yang kasih makan. Alhamdulillah, walaupun kita ngutang-ngutang ke sana ke sini, tapi ujung-ujungnya selesai juga. Saya juga mohon dukungan. Di saat kemarin datang ke pesantren Menteri Sosial, Torana Menteri Sosial yang urus, jarang-jarang merempok tu bawa bro. Ibu pun nang, Ibu Risma, Ibu Risma, beliau mengunjungi secara khusus pesantren Rohul Mudi Al Aziziyah sebelum bulan haji. Sebenarnya tidak ada agenda khusus. Beliau melihat sendiri. Beliau singgah memang tidak lama rencananya, tetapi alhamdulillah Allah sempat menampakkan sama Ibu Menteri bagaimana keadaan Rohul Mudi yang sebenarnya, sampai beliau melihat dapur umum, melihat asrama anak-anak yang memang kebanyakan kasurnya sudah tidak bisa dihuni, tidak bisa dipakai lagi. Kenapa? Sudah koyak. Kenapa tidak saya ganti? Terlalu banyak uang yang saya butuhkan untuk membeli kasur baru. Jangankan untuk beli kasur, beli beras susah. 10 juta tengku, hana cile-cile. Jai beritanya, me kucok awaknya ku puau rumah dron 2 orang meninggal, yakin ku. Mesti tekadi kucok mandum puau rumah drone ini insyaallah ngan ledroi maknum insyaallah tetrok ne show. Ada alasan kenapa saya lebih memilih mereka, karena dulu saya juga pernah jadi yatim. Yang paling penting, ayah di sini dulu mengamanahkan sama saya, juga izin daripada guru kita bersama Abu Dimudi. Ayah selalu mengingatkan, memberanikan saya, selamatkan mereka semampu yang kamu bisa selamatkan. Hentikan yang namanya kesalahan daripada kehidupan mereka. Kejahatan tidak akan pernah berhenti kalau anak yatim, fakir miskin masih tidak dipeduli. Ini tolong digarisbawahi. Pencurian di mana-mana, perampokan di mana-mana, begal dan lain sebagainya. Kasus penjualan manusia, kasus jual narkoba. Kalau kita masuk sel, masuk penjara, tempat rehab para pemain-pemain kejahatan yang memang jahat dalam agama, jahat dalam pandangan negara. Saya di Aceh seringkali keluar masuk untuk mengadakan pengajian
di LP-LP yang ada di Aceh. Di saat saya teliti dengan sebenar-benar penelitian semampu saya dapati jawaban. Kenapa kamu jual narkoba? Mereka menangis dengan alasan terpaksa. Yang terpaksa itu kenapa? Ibu saya di rumah sakit, saya mau beli obat, tapi saya tidak punya harta. Kenapa kamu tidak minta sama saudara? Kemana-mana saya sudah minta bantuan, tapi tidak ada yang mau peduli sama saya. Kalau hari ini saya masuk penjara, saya ikhlas dan saya terima. Kenapa? Demi orang tua yang saya cintai. Tak seorang pun anak mau melihat orang tuanya menderita. Tak ada. Tak ada ayah yang mampu menerima anaknya kelaparan. Mereka jadi kurir narkoba. Kenapa? Kemiskinan yang tidak pernah terselesaikan. Bukan harta yang gak ada. Menyatakan pegah nanggro Indonesia-nya nanggro katin mungkin bu leplok 2 kilo ipat tiang je dan hat mengucap tak. Emas di Monas banget 36 kilo 2 kilo emas yang ada di Monas itu lambang kekayaan. Siapa bilang Indonesia miskin? Cuman yang jadi sekarang miskin keimanan. Ini masalah. Kalau dalam undang-undang di saat Ibu Risma datang ke pesantren saya pura-pura tanya, Bu, saya dengar-dengar di undang-undang negara kita itu anak yatim fakir miskin ditanggung sama negara ya Bu. Maaf Bu, saya sekolahnya nggak panjang. Oh ya biar ada di pasal 39 itu. Macam-macam beliau panjang lah bercakap tentang pasal yatim fakir miskin ditanggung sama negara. Kalau benar alhamdulillah, berarti saya hari ini paham rupanya itu benar-benar ada di undang-undang negara. Memangnya kenapa dia? Begini Bu, yang terjadi di tempat saya, kalau di undang-undang negara anak yatim fakir miskin ditanggung sama negara. Kalau di tempat saya anak yatim fakir miskin ditanggung sama Abia. Yang Indonesianya mana? Maaf, saya bukan mengkritik, tetapi kita ingin membangkitkan semangat untuk menyelamatkan semuanya. Dan drawan urang Aceh yang katru Jawa. Ira ko ya ko pegah bahasa Aceh untuk urangnya yang nampo ke ko pegah kawayan. Napa Bang? Yang takut saya gini Bang. Pas saya ngomong bahasa Aceh, tiba-tiba ada orang yang nggak paham bahasa Aceh. Ini jangan-jangan kita yang diomongin. Tapi enggak, insya Allah enggak. Hentikan untuk orang merantau. Saya mohon kepada adik-adik yang muda-muda, kepada saudara-saudara saya, sudah cukup kita yang jadi perantau sekarang. Untuk ke depan, selamatkan anak-anak kita yang ada di kampung halaman. Biarkan mereka sekolah dengan aman. Biarkan mereka mengaji supaya paham dengan kebenaran. Kita yang sudah ada dalam perantauan, baik di Pulau Jawa, di mana-mana, yang sudah merantau kemana-mana, bahkan ke luar negara, ke mancanegara. Orang Aceh adalah kebanyakan para perantau. Kenapa kita mesti merantau? Karena dulu kita jadi anak yatim yang tidak ada biaya. Ini jelas. Kita sudah memeriksa sedetil-detilnya. Orang yang sudah dewasa sekarang yang hidup dalam perantauan, kenapa tidak belajar ilmu agama yang lama? Kenapa tidak sekolah yang tinggi? Alasannya karena duluan jadi anak yatim. Orang tuanya tidak mampu, keluarganya tidak mampu. Akhirnya kita dipaksa oleh keadaan untuk merantau. Sudah cukup kita yang begini. Jangan kita lanjutkan lagi, jangan kita paksakan lagi adik-adik kita yang ada di sana, kita undang untuk merantau bersama. Sudah cukup. Caranya bagaimana? Niat kita dulu di saat mau merantau, tujuan kita ingin membela keluarga, membantu sanak saudara. Alhamdulillah, niatnya sudah benar. Untuk hari ini siapa yang telah diberikan kemudahan harta oleh Allah, yang telah dimudahkan kekuatan, pemahaman oleh Allah,
di saat kita sudah ada dalam perantauan, kita sudah bisa seala kadarnya, mari gabungkan kekuatan, selamatkan mereka yang masih di dalam bangku pendidikan. Ini cuma permohonan saya, sudah cukup. Dulu Abu Mudi menyelamatkan saya, Ayah Sub menyelamatkan saya. Di saat saya jadi anak yatim tahun 2002, saya juga kepingin merantau karena saya punya adik 3. Ketiga-tiganya berada di pesantren. Sedangkan uang sudah tidak ada. Yang ada dalam pikiran saya juga kepingin merantau supaya adik-adik saya bisa melanjutkan pendidikan. Akhirnya saya minta izin sama ayah, saya minta izin sama almarhum Ayah Sub, meminta izin sama Abu Mudi. Apa kata beliau? Kamu mau kemana? Saya mau merantau. Perantauan kamu arahnya mana? Kalau kamu merantau masih dalam dunia, di sini juga dunia. Lebih baik tinggal di sini daripada engkau pergi ke sana. Kalau engkau merantau sudah tidak lagi dalam dunia, perpindahan alam dari dunia menuju akhirat, silahkan. Saya tidak bisa melarang kamu. Itu yang paling saya ingat daripada kata-kata yang begitu mendalam menusuk pikiran saya yang diucapkan oleh Ayah Sub. Akhirnya saya bertahan di pesantren Bagus Salam sebentar. Setelah ada kekuatan sedikit baru balik lagi ke Mudi. Saya pernah merasakan bagaimana susahnya kita hidup dalam keadaan tidak punya apa-apa. Maka ini sudah dalam keadaan kemajuan yang banyak kemajuannya lah. Kita sudah punya ekonomi. Kenapa kita tidak saling patungan? Kalau di Rohul Mudi, saya tidak menutup pintu untuk siapa saja yang ingin berbagi di sana. Siapapun yang mau hadir ke Rohul Mudi, walaupun saya tidak ada di sana, silahkan ketemu langsung dengan pengurus ataupun kirim langsung melalui rekening dapur umum. Sedikit bagi kita sangat berharga bagi mereka yang tak punya. Ini juga bahagian daripada misi penyelamatan akidah yang Rasulullah perjuangkan dulu di saat Nabi masih memperjuangkan dakwah bersama para sahabat. Turunnya ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin dengan artian, wahai Muhammad, Islam tidak akan pernah bangkit. Wahai Muhammad, Islam tidak akan pernah kuat kalau seandainya para penjilat dalam Islam masih bergentayangan di atas muka bumi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, wahai Muhammad, sudah kenalkah kamu siapa sebenarnya yang mendustakan agama itu? Yang mendustakan agama bukan mereka yang tak paham agama. Yang namanya kedustaan, setelah mereka mendapati kebenaran, akhirnya mereka tidak menjalankan. Mereka adalah yang mengakui dirinya muslim, mukmin, tapi dia sebenar-benarnya sedang menjahati Islam dari dalam. Jangan jadikan kita sebagai pengkhianat yang mengkhianati perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimah, hadirin yang dimuliakan Allah. Momen kita pada malam hari ini membicarakan tentang Maulid Nabi. Kita ingin bertanya, cobalah kita melihat ke belakang sedikit, sejauh yang bisa kita lihat. Kalau seandainya di atas pertanyaan yang dari tadi kita tanyakan, kenapa Maulid Nabi mesti kita ingatkan setiap saat di dalam kehidupan kita sendiri dan juga untuk anak keluarga kita? Karena hal yang paling penting dalam dunia ini adalah mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata dalam tulisan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya apa? Mari sama-sama kita memaulidkan kembali dalam ingatan, di dalam hati, dalam kehidupan makna daripada Allah melahirkan baginda Nabi Muhammad ke dunia. Tentu saja ada alasan, ada hikmah. Kenapa Allah melahirkan Nabi Muhammad ke dunia? Adakah belum cukup dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib, dan para rasul-rasul yang lain.
sudah melebihi 313 orang, tapi Allah masih mengirimkan satu rasul penutup daripada semua rasul, yaitu Nabi akhir zaman, dinamakan dengan Muhammad. Allah memberi nama beliau dengan nama Muhammad. Kenapa Allah melahirkan baginda Nabi Muhammad? Inilah yang mesti kita pahami supaya kita tidak rugi pada malam hari ini hadir ke sini. Juga pribadi saya, kalau kita bertanya kenapa Allah menghadirkan Nabi Muhammad, ada jawaban yang telah Allah Ta'ala persiapkan sebelum kehadiran Nabi Muhammad. Kehadiran Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Kenapa wahai Allah engkau hadirkan Nabi Muhammad kepada kami? Karena Muhammad itu adalah penjamin rahmatku kepada kalian semuanya. Melalui apa? Melalui syahadaten asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita sudah mengucap dua kalimat syahadat, maka kita dipaksakan untuk mengerti 4 masalah yang paling utama. Dulu kalau di Aceh, ini saudara-saudara kami yang bukan dari suku Aceh ataupun Urang Aceh yang memang kita belum paham dengan ini. Di Aceh waktu dulu, di saat belum sampai penjajahan, sebelum negeri kita dijajah oleh Belanda, Jepang dan lain sebagainya, dalam syahadah, ilmu tauhid, ilmu akidah yang diajari oleh ulama besar Tunku Sy di Tanah Abaya, yang sangat ditakuti oleh Belanda. Kenapa? Karena beliau tidak pernah ada rasa ketakutan sama sekali dengan apapun ancaman penjajah. Di saat beliau mengajar dulu, di saat beliau menawarkan Islam kepada pribumi yang ada di Aceh, setelah syahadah langsung ada ilmu yang paling mudah dipahami. Artinya ilmunya pendek tetapi maknanya terlalu panjang. Maka dalam syahadah Urang Aceh Broji, nyo kepada saudara-saudara lung yang nadi Aceh, malam nyo tanya ulang balik kepada saudara-saudara kami. Memang kita sama sebenarnya dalam pemahaman. Di Pulau Jawa ada Wali Songo yang ilmu akidah yang beliau bawa ke sini dasarnya juga daripada Samudra Pasai, Mali Ibrahim. Jadi dalam syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah kita mengikrarkan dua syahadah, langsung keluar maksud dan tujuan bersyahadah. Apa maknanya? Apa tujuannya? Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Orang yang telah mengucap dua kalimat syahadat, maka pahamilah agama yang bisa menyelamatkanmu dunia dan akhirat hanya satu, wa bil islami dina. Aku terima Islam adalah agama yang sebenar-benarnya. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalamnya terkandung 6 perkara inti. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati wana. Kenapa? Setelah kita mengakui diri beriman, sesama saudara kita masih bermusuhan. Musuh kita bukan manusia. Ingat, musuh kita bukan manusia. Siapapun mereka sebenarnya bukan musuh. Musuh kita yang sebenarnya adalah nafsu amarah yang belum bisa kita lawan sampai dengan detik yang sangat menakutkan hari ini. Rasulullah pernah menyampaikan, asyaddu a'dukum nafsukum. Wahai orang yang beriman, wahai orang Islam, ketahui dan pahamilah, musuh kamu bukan daku, musuh daku bukan kamu, tapi siapa? Musuh kita bersama adalah nafsu amarah yang masih melekat di dalam jiwa. Inilah musuh yang sebenarnya. Makanya kalau ini tidak kita pahami, akhirnya terjadilah permusuhan dalam
makna persaudaraan. Ayah sering mengungkapkan, Ayah Sob sering beliau mengatakan di sana ada pertemuan-pertemuan, sayang kita hidup di dalam negeri yang penuh rasa damai dan kecintaan. Yang kita sayangkan, musuh dalam pilkada adalah saudara dalam demokrasi. Itu bahasa beliau. Musuh dalam pilkada, saudara dalam berdemokrasi. Kenapa jadi musuh padahal kita saling toleransi? Berarti nilai-nilai etika politik yang ada dalam kehidupan kita sekarang sudah sangat jauh daripada bimbingan tata krama keselamatan yang ada dalam agama. Kalau Islam tidak hadir sekarang, kalau aturan Islam tidak hadir sekarang memperbaiki politik yang ada dalam negeri, jangan salahkan politik pada suatu ketika dia akan berbalik menyerang agama. Karena ini bukan dakwah politik, ini adalah bahagian daripada misi menyelamatkan diri dunia wal akhirat. Kenapa Allah melahirkan Nabi Muhammad? Karena Allah ingin menitipkan Al-Quran. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Allah sudah mempersiapkan Al-Quranul Karim akan Allah Ta'ala hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita benar umat Nabi Muhammad, kenapa kehidupan kita jauh daripada Al-Quran? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah melahirkan Nabi Muhammad ke dunia dan pada malam hari ini kita memperingati kembali? Apa makna memperingati maulid? Kita ingin memperingati kembali tentang salat 5 waktu. Kenapa ada hubungan dengan salat 5 waktu? Karena kalau Muhammad tak terlahirkan, salat 5 waktu belum ada di dalam dunia. Yang ada cuma satu nabi, cuma satu waktu. Contoh Nabi Adam, beliau Allah Ta'ala wajibkan salat cuma satu waktu, yaitu sembahyang subuh sebanyak 2 rakaat. Setelah kehadiran Nabi Muhammad, salat 5 waktu menjadi kewajiban bagi Nabi Muhammad sendiri dan kepada umat baginda Nabi Muhammad. Kita yang pada malam hari ini secara serentak memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah sangat jahatnya kita mengakui Nabi Muhammad, memperingati kelahirannya, menghabiskan uang sedemikian rupa. Kita memasang pikiran yang luar biasa, tetapi sholat 5 waktu kita lewatkan begitu saja. Sebenarnya Nabi kita itu siapa? Kalau Nabi kita Nabi Muhammad, melalui Nabi Muhammad lah sholat 5 waktu langsung Allah Ta'ala undang. Pada malam Isra Mi'raj Allah menghadiahkan hadiah terbaik, yaitu sholat 5 waktu. Fungsi sholat itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hanya kekuatan sholat 5 waktulah yang bisa menjauhkan manusia daripada semua unsur kejahatan. Selanjutnya, kenapa Allah menghadirkan Nabi Muhammad? Kenapa kita memperingati maulid Nabi? Setelah kelahiran Nabi Muhammad baru nampak persaudaraan yang sebenar-benarnya. Innamal mu'minuna ikhwah, sesama orang beriman kalian bersaudara, tidak ada permusuhan. Jaminannya siapa? Baginda Nabi Muhammad. Kalau kita mengakui diri memperingati maulid Nabi pada malam hari ini, wahai saudara-saudara kami, hilangkan kedengkian, hilangkan permusuhan, hilangkan ribah dan fitnah antar sesama kita. Kalau sebenar-benarnya kita ingin merasakan kedamaian, insya Allah. Kenapa Allah melahirkan Nabi Muhammad? Karena Allah ingin memberikan hadiah terindah, yaitu puasa Ramadan. Ingin melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim, yaitu haji ke Baitullah dan lain sebagainya. Kenapa Allah melahirkan Nabi Muhammad? Jawabannya karena Allah ingin menerapkan persaudaraan yang sebenar-benar saudara, yang dengan persaudaraan itu akan menyelamatkan kita dunia wal akhirat. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, salah satu ayat yang ada dalam Al-Quran, Allah nanti pada terakhir perjalanan kita di dunia, semoga kita termasuk dalam panggilan ini. Di antara panggilan Allah yang ada dalam Al-Quran,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebenarnya Allah tahu kita lelah. Allah sangat paham kita berada dalam dunia ini selalu resah, gundah, bahkan tidak pernah kita merasakan ketenangan sama sekali. Kenapa? Karena jiwa kita tidak pernah dekat dengan Allah. Allah akan memanggil kita dengan panggilan yang sangat-sangat lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dengan aturan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang dengan berubudiyyah kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita mengingat Allah, dipastikan kita akan mendapati ketenangan yang sebenar-benar tenang di dalam dunia, bahkan sampai ke alam barzakh. Di saat Allah melihat kita sudah sangat lelah, sebagaimana dulu Allah mewahyukan kalamnya kepada baginda Nabi Muhammad berada di padang Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Wahai Muhammad, mulai hari ini aku memberi pengakuan kepadamu dan kepada para sahabatmu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini perjuangan sudah selesai. Kemerdekaan sudah aku berikan. Tidak ada lagi kejahatan di antar sesama insan. Wa atamantu alaikum ni'mati. Wahai Muhammad, dalam waktu dekat aku akan menyempurnakan nikmatku kepadamu. Akhirnya Rasulullah terdiam, berlinang air mata. Hanya sahabat Abu Bakar yang mengerti dengan yang dirasakan oleh baginda Nabi. Akhirnya sahabat Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Benar-benar menangis. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan wa atamantu alaikum ni'mati. Wahai Muhammad, sebentar lagi aku akan menyempurnakan nikmatku kepadamu. Nikmat apa yang akan Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi? Itulah yang dikatakan nikmat terakhir, nikmat kematian. Kita yang hadir di sini semua takut dengan kematian. Kenapa takut dengan kematian? Karena kita belum bisa menjaminkan selamat daripada neraka. Diri pribadi kita belum siap berada dalam alam barzakh. Allah menginformasikan, sebentar lagi wahai Muhammad, nikmatku kepadamu akan segera aku sempurnakan. Abu Bakar paham dengan maksudnya. Akhirnya Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, benarkah kamu akan pamit dengan kami? Rasulullah menjawab, wahai Abu Bakar, aku ini manusia, sama juga seperti yang lain. Aku mesti menghadap Allah karena tugasku sudah selesai. Sebenarnya Allah menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad, kalau Nabi tidak kepingin pulang, Allah melarang malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Setelah Malik maut ataupun malaikat Israel bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, adakah engkau izinkan aku mencabut nyawamu? Aku datang karena perintah Tuhanmu. Bagaimana jawabanmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, wahai Israel, kalau seandainya masa tinggalku di dunia sudah berakhir, silahkan. Adakah Nabi tidak sayang dengan keluarganya? Sayang. Jibril, malaikat Israel mengkabarkan, wahai Muhammad, Allah tadi berpesan kepadaku menyampaikan selanjutnya, dia takut kepadaku dengan aturan yang telah aku tetapkan. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Apapun yang ada di langit, apapun nikmat yang aku sembunyikan dalam bumi, akan sangat mudah aku keluarkan, aku berikan kepada mereka yang membutuhkan sesuatu. Sebagai penunjang mereka mudah beribadah untuk menghadapi janjiku yang sebenarnya. Kenapa kita tidak mendapati sekarang? Karena walakin kadzabu bi ayatina, kita terlalu mengandalkan IQ sendiri.
kita tinggalkan aturan Allah, kita buat aturan sendiri. Padahal kita masih tinggal di dalam bumi Allah. Kok bisa kita lawan sang penciptanya? Inilah dasar akar masalah. Kita tidak pernah bahagia dalam dunia. Kita orang Islam, Allah telah menawarkan solusi keselamatan. Orang Islam yang alergi dengan aturan Islam, orang beriman yang alergi dengan perintah Allah selaku pencipta alam, maka kemanapun kamu berjalan, usaha apapun yang kamu lakukan, tetap kamu tidak akan mendapati keselamatan, apalagi kebahagiaan. Orang Islam yang menjauh daripada aturan Islam, orang Islam yang ingin mendapati Islam, yang ingin mendapati kehidupan di luar garis aturan Islam, sampai hari mati pun dia tidak akan pernah mendapati keselamatan. Semoga dengan acara Maulid pada malam hari ini, kita bisa merujuk kembali kepada aturan-aturan dasar yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kita selaku hambanya. Raditu billahi rabba. Wahai saudara kami, wahai saudara saya, tetaplah ridha dengan keputusan Allah. Baik buruknya kehidupan kita, Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Allah juga tahu mana yang tidak baik untuk hambanya. Tugas kita orang beriman menerima keputusan Allah. Sakit, kalau memang dengan sakit itu mendapati ridha Allah, lebih baik kita sakit daripada kita sehat. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, wabil islami dina, jangan pernah kita jadikan Islam ini sebagai bumerang dalam kehidupan kita. Dalam artian kita saling menyalahkan, kita selalu menyalahkan aturan-aturan yang ada dalam Islam. Kenapa begini, kenapa begitu? Kita mengakui diri orang Islam, orang beriman, dan malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salat 5 waktu, kalau benar kita umat Nabi Muhammad, jangan lagi kita tinggalkan. Yang sudah kita tinggalkan bagaimana? Maka segeralah kita membayar utang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Akuilah dengan hati yang paling dalam, tidak ada kebaikan yang kita dapati sekarang kecuali semata-mata itu kita dapati di atas risalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, janganlah kita termasuk orang yang mempermalukan Rasulullah nanti pada hari kiamat. Wahai para pemuda generasi Islam, wahai ayah dan bunda, abang-abang saya sekalian, hentikan yang namanya kejahatan. Kenapa? Karena Rasulullah akan sangat malu di hadapan mahkamah kalau dalam persidangan nanti pada hari kiamat, di saat kita memasuki persidangan yang Allah Ta'ala adakan yaumul qadha, hanya kejahatan yang nampak. Nabi kita Nabi Muhammad untuk membela kita selaku umatnya sampai rela melepaskan mahkota kebesaran untuk menembus kejahatan kita. Rasulullah sangat malu di hadapan Allah. Kenapa malu? Dikarenakan kita yang mengakui diri umat Nabi Muhammad selalu setiap saat melakukan kejahatan dan kejahatan. Maka kalau kita telah memperingati Maulid Nabi pada malam hari ini, maka belajarlah, berhati-hatilah di saat mau mengucap sesuatu, melakukan sesuatu. Tanyakan dulu pada hati kita, kalau saya melakukan ini, Rasulullah malu tidak dengan perbuatan saya? Kalau hati kita menjawab, Rasulullah akan malu di hadapan Allah dengan sikap kita, maka berhentilah. Sudah cukup Nabi menangis. Jangan kita paksakan lagi Nabi untuk menangis. Dari Nabi pertama lahir ke dunia, Rasulullah menangis sampai beliau hari wafat masih menangisi yang namanya umatnya, yaitu kita semuanya. Yang selanjutnya, yang keempat, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil ka'bati qiblatan wa bil qur'ani imama. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Siapa yang bisa menjadikan Al-Quran pedoman? Siapa yang sanggup menjadikan Al-Quran sebagai panutan? Hanya orang-orang yang takut kepada Allah lah. Mereka lah yang sanggup menerapkan kehidupan sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran yang sebenarnya sumber ketenangan bagi orang yang punya kesusahan.
Wa nunazzilu minal Qur'an huwa syifaa wa rahmah lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu Allah Ta'ala turunkan sebagai penenang bagi orang yang beriman. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Ayat apapun yang kita baca, Al-Quran manapun, surah manapun yang kita baca, kalau yang mendengar mereka para pendosa, tidak akan pernah menjadikan Al-Quran itu sebagai obat penawarnya. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Bagi para pendusta, bagi para pendosa yang tidak mau mengakui kesalahannya, Al-Quran hanya akan menjadi malapetaka bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Janganlah kita termasuk orang yang menganggap aturan Al-Quran itu tidak relevan dengan kehidupan kita. Itu salah besar. Yang selanjutnya, wabil ka'bati kiblata. Maknanya apa? Jangan tinggalkan sholat. Sehari semalam sholat 5 waktu itu mesti kita lakukan. Kenapa? Karena beda orang Islam dengan orang kafir cuma pada sholat 5 waktu. Nabi pernah bersabda, al-farqu bainal muslim wal kufar tarku salah. Perbezaan antara orang Islam dan orang kafir hanya pada sholat 5 waktu. Kalau masalah puasa, umat lain juga berpuasa. Kalau masalah sedekah, umat lain juga bersedekah. Kalau masalah sosial, orang lain juga bersosial. Yang tidak ada pada mereka, yang ada pada orang Islam hanya satu, yang tidak sama, itulah sholat 5 waktu. Kalau kita sengaja meninggalkan sholat, tahu tidak ancaman Rasulullah? Man tarakati sholati amidan faqad bari'a zimmah Muhammad yaumal qiyamah. Untuk apa maulid pada malam hari ini kita ingatkan?